Bapak Kiai Haji Anwar Zahid, pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah, Kanor Bojonegoro, Jawa Timur. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Anwar Zahid, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama 'alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul ardina was samawati al-'ula. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sadat al-a'izza, ulama al-kurama, para alim, bapak kiai, ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh, kasepuhan, bil khusus pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid 8 Kemiri. Beliau Fadilatul Mukarram Pak Kiai Haji Sutarjono MPD bersama segenap kepengasuhan pesantren, kepengurusan yayasan, majelis asatid yang semuanya kita taklimkan, pengurus cabang Jamiah Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo, dari jajaran Syuriah Tanfidiyah. Berikut penuh-penuhnya yang berkesempatan hadir, yang kita taklimi, yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah. Para pimpinan pondok pesantren, satu kehormatan atas kerawahan beliau-beliau, mudah-mudahan menambah berkah untuk Darut Tauhid 8 Kemiri. Bapak dan Ibu, wali murid, wali santri, adik-adik para santri, juga siswa-siswi dari semua lembaga yang ada di Darut Tauhid 8 yang saya cintai, yang saya banggakan. Sesuai dengan undangan yang kami terima, acara malam ini di samping haflah akhir sana sekaligus istiqlal, karena memang kita masih berada di bulan Syawal, masih dalam suasana Idul Fitri. Oleh karena itu, izinkan terlebih dahulu saya mengaturkan undayan doa. Taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Kullu 'amin wa antum bi khairin. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita jalankan di bulan Ramadan kemarin
diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang Idul Fitri, orang-orang yang kembali fitrah, sehingga tarbiyah dan riyadhah Ramadan yang telah sama-sama kita jalani mampu mengantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, sehingga pasca Ramadan semangat kita bukan hanya semangat lebaran, bukan sekedar semangat halal bihalal, tapi benar-benar semangat Syawal, karena sama-sama menjalani ibadah Ramadan, sama-sama melewati Ramadan. Pasca Ramadannya umat Islam Indonesia itu konsepnya berbeda-beda. Setidaknya ada 3 konsep. Ada yang punya konsep lebaran, ada yang punya konsep halal bihalal, ada yang punya konsep syawalan. Kita tahu, Bapak Ibu para jamaah juga adik-adik, umat Islam di Indonesia ini terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok umat Islam yang berusaha benar-benar Islami, ada kelompok umat Islam yang sudah terkontaminasi dengan modernisasi, ada kelompok umat Islam yang masih kuat memegang teguh tradisi. Lek cara Purworejo wonten umat Islam ingkang nderek ajarane Rasulullah, wonten umat Islam ingkang nderek ajarane kaum penjajah, wonten umat Islam ingkang nderek ajarane simbah-simbah. Jadi saya ulang, ada umat Islam yang berusaha benar-benar Islami, ini yang ikut ajaran Rasulullah. Ada umat Islam yang terkontaminasi dengan modernisasi, ini yang ikut ajaran kaum penjajah. Ada umat Islam yang masih memegang teguh tradisi, ini yang ikut ajaran simbah-simbah. Ono telu. Sehingga tahun baru di masyarakat Islam Indonesia yono telu. Ada tahun baru 1 Muharram, ada tahun baru 1 Januari, ada tahun baru 1 Syuro. 1 Muharram itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya Rasulullah. 1 Januari itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya kaum penjajah. Sedangkan 1 Syuro itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya simbah-simbah. Kira-kira yang paling rame yang mana? Umpami tahun ngajeng niku perputaran matahari dan rembulan rotasinya tempuk bareng dadi siji. Jadi antara 1 Muharram, 1 Januari, 1 Syuro niku bareng sedino, masing-masing mengekspresikan budayanya. Kira-kira mangke sing paling rame pundi cobi? Yang 1 Januari dipusatkan di stadion Pesta Pora, nyumet mercon, kembang api, niup trompet. Nek perlu ngundang artis yang goyangannya erotis dan dangdutan. 1 Syuro dipusatne nang lapangan. Wis nekane pusaka-pusaka jaranan campur sarina. Sedangkan 1 Muharram dipusatkan di Darut Tauhid 8. Seminar diskusi ilmiah menatap masa depan Islam, pengajian. Kira-kira sing paling sepi pundi? Kajian. Nek kula yakin masyarakat mriki milih pengajiane.
sing ditinggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu para jamaah, jadi sama-sama menjalani ibadah Ramadan. Setelah Ramadan, umat Islam Indonesia itu semangatnya ada tiga. Ada semangat lebaran, ada semangat halal bihalal, ada semangat syawalan. Lebaran itu semangatnya masyarakat awam, kaum abangan. Halal bihalal itu semangatnya priyayi wong blater, kaum trononan. Sedangkan syawalan itu semangatnya santri, kaum sarungan. Jadi yang santri niku semangate syawalan, priyayi semangate halal bihalal. Masyarakat awam semangate lebaran. Semangat lebaran niku maksudnya pripun? Ngeten para rawuh. Bagi masyarakat awam yang hanya punya semangat lebaran, Ramadan adalah bulan penjara. Amaliyah Ramadan dianggap kerja paksa, sehingga hari-harinya dijalani dengan terpaksa dan menderita. Ramadan ki meng sambat wae. Sing panas, sing ngelak, sing ngelih. Traweh yo sambat warecem, sing gumuh, sing mutah. Karena memang Ramadannya adalah bulan penjara. Amaliyah Ramadan itu kerja paksa, hari-harinya sengsara dan menderita. Sehingga di akhir Ramadan kira-kira yang dipikirkan apa? Kapan lebarane, kapan bakdone, kapan bodone. Karena sebelum Ramadan dia berteman akrab dengan setan. Saderenge Ramadan niku koncone setan. Begitu masuk Ramadan, setan dipenjara 1 bulan. Dene wis ora betah, pisah sebulan karo koncone, ora betah. Maka akhir Ramadan yang dipikir bukan Lailatul Qadar, bukan meningkatkan kualitas ibadah, bukan Syawal, bukan Idul Fitri, tapi yang dipikirkan kapan setan temannya dibebaskan dari penjara, dia bisa gandeng tangan lagi sama setan. Makanya hari raya adalah hari-hari diare. Bodo rong dino do mencret kabeh. Begitu puasane tamat, maksiate kumat. Begitu lebaran, amaliyah Ramadan ikut-ikut bubaran. Ramadan gelem traweh witir, lepas Ramadan traweh witire kenter. Itu lebaran. Tapi di daerah mriki winginane Ramadan dilatih qiyamul lail. Tiap pada isya sholat dalu 20 rakaat plus 3 rakaat. Dan ini Ramadane pun rampung, sholat dalune kabare pripun? Lanjut ngopo prei? Lanjut. Winginane dididik maca Quran tadarusan. Saniki Ramadane pun rampung, tadarusane maca Qurane pripun? Lanjut ngopo prei? ITKF lanjut nopo prei, lendikir lanjut nopo prei. Niku lebaran semangatnya masyarakat awam, karena mulai kecil sudah terbiasa dengan situasi lebaran seperti itu. Begitu jadi urban, kerja di kota. Nah, macam-macam, ono sing kerja ning perkantoran, ono sing ning pasar, ono sing jualan, macam-macam. Lah 1 Syawal kantor tutup, pasar-pasar sepi, rumah-rumah di kota ditinggal penghuninya pulang kampung. Makanya do pengen mudik pulang kampung untuk mengenang suasana lebaran seperti dulu. Itu hanya lebaran. Kalau Syawalan itu semangatnya santri. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagi
bagi santri termasuk Darut Tauhid 8 dan masyarakat sekitar. Amin. Idul Fitri itu hanya 1 hari. Jadi Idul Fitri niku namung sedina tok til. Gandengane pancen til diganti ke elek kok tok tol lho elek. Idul Fitri niku ming sedina tok til. Tanggal 1 Syawal. Makanya Idul Fitri niku disebut hari raya kecil, bodo cilik. Yang hari raya besar, bodo besar niku Idul Adha. Kenapa Idul Fitri disebut hari raya kecil, sedangkan Idul Adha direbut sampai gara-gara kipas rubuh. Mudah-mudahan nggak ada korban jiwa. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, ngaten. Idul Fitri disebut hari raya kecil, sedangkan Idul Adha adalah hari raya besar. Coba kita cek dari segi waktu. Idul Fitri hanya 1 hari, tanggal 1 Syawal tok. Idul Adha 4 hari, tanggal 10 Dzulhijjah plus 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nek Idul Fitri sedina, Idul Adha 4 dina. 1 kali 4 besar pundi? 4. Halo. Idul Fitri namung nyembelih ayam, Idul Adha nyembelih sapi. Ayam kali sapi gede pundi? Sapi. Idul Fitri namung wajib ngedalaken zakat fitrah. Beras 2 kilo 7 on niku mawon kewajibane. Tapi yang Idul Adha bagi yang kaya menjalankan ibadah haji, bagi yang sedang korban nyembelih sapi minimal kambing. Maka Idul Fitri riyaya cilik, Idul Adha riyaya gede. Bagi santri harus disikapi dengan adil. Sing cilik yo dicilikke, sing gede yo digedhekke. Yang kecil dianggap kecil, yang besar dianggap besar. Ojo diwolak-walik. Sing cilik digedhek-gedhekke, sing gede malah dicilik-cilikke. Idul Fitri yang harusnya bodo cilik malah digedhek-gedhekke. Anggarane entek-entekan. Oke, dianget anggaran Idul Fitri. Go tuku klambi, go tuku panganan, go plesiran, go hiburan. Sehingga ketika Idul Adha yang hari raya besar, kentekan dana, kentekan anggaran nanti ora iso kurban. Wonten apa mboten? Roto masyarakat awam seperti itu. Ki wong Purworejo niku senengane yen gadah damel ten kene sasi besar. Mantu nyunake niku nyanyi hajate Gusti Allah. Allah punya hajat geden-gedenan. Yang kaya undangannya VIP. Kayak sekolahan ini. Yang kaya undangannya VIP ke Mekah, ke Madinah. Yang menengah ke bawah cukup di rumah undangannya korban. Halo. Lah kok disaingi karo wong Purworejo don duwe gawe nyunake mantu, nanti masyarakat do sambat. Kang, kok ora korban Kang? Kentekan dana kok keyan go nyumbang. Bon. Idul Fitri bagi santri hanya 1 hari, yaitu tanggal 1 Syawal Untuk apa? 1 Syawal itu untuk bertaqabbalallahu minna wa minkum ajmain. Semoga Allah
menerima amal kami dan amal Anda semua. Mugi-mugi Gusti Allah nrimo amal kula lan amal panjenengan sedaya. Amal niku cara Purworejo laku. Lakune wong Idul Fitri iku ana papat. Mila kalih para sesepuh diparingi isyarat rupa kupat niku tegese laku papat. Halo. Jadi kupat niku mboten namung ngaku lepat. Lah wong biyen tak ngoten to, suguhane bodho niku ana kupat, ana lontong, ana lepet duduhe santen. Kupat jarene ngaku lepat. Lontong olo-olone dadi potong. Lepet sing elek disilep rapet. Duduhe santen sing salah nyuwun ngapunten. Iki aneh lho Pak, niki aku tok sing iso ngene iki. Pengen murah yang modemu kan ceramah dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kupat niku isyarat ning kalih masyarakat akhire didadekke syarat. Padahal jane ning isyarat. Tapi kalau masyarakat jadi syarat. Napa wau kupat tegese laku papat. Napa laku papat kanggone santri untuk beridul fitri? Satu, takbiran. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Takbiran. Dua, bayar zakat fitrah. Tiga, pagi harinya sholat id. Empat, silaturahim. Niki kupat laku papat. Memang para sesepuh dulu itu kalau mendidik anak cucu dan masyarakat itu sering pakai isyarat. Akhirnya oleh masyarakat dijadikan syarat. Kayak orang selamatan itu disuruh bikin tumpeng. Itu isyarat 5 waktu kudu sing mempeng. Ojo nganti kendho salate apa maneh ditinggalne. Sehari 5 kali, jangan dirubah jadi 5 hari sekali. Kadung umat diropol-ropol usul li fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghrib wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Tumpeng 5 waktu kudu sing mempeng. Lah tumpeng niku dhuwur lancip namine buceng, nyebute kudu sing kenceng. Lek nyebut lek dikir sing kenceng aja kendho. Nek bocah nom-nom terus dipleset-plesetke. Tumpeng nek pengen iso metu kudu mempeng. Nek buceng nek pengen iso mlebu kudu sing kenceng. Mlimpuk ya ora iso mlebu kok ya.